yaitu yang namanya Lailatul Qadar, dan itu tidak sembarangan, Bu. Lailatul Qadar itu Allah milih orang. Mana orang yang pantas, mana orang yang tidak pantas, mana yang serius, mana yang tidak serius, mana yang hatinya bersih, mana yang hatinya masih menyimpan dendam, masih menyimpan kebencian. Allah pilih-pilih. Karena ini perkara besar yang akan Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu muda, sebelum usia 25, sebelum menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, itu sempat kepingin ikut yang namanya, kalau zaman sekarang mungkin apa ya, mungkin kalau di Malang sekarang mungkin pasar malam lah ya, atau festival apalah begitu. Disebutkan dalam kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum, itu Nabi Muhammad waktu muda ikut sama teman-temannya mau lihat festival. Yang itu ada di salah satu perbukitan kota Mekah. Jalan mulai siang. Sudah subhanallah wa masya Allah, qadarullah wa masya'a fa'al. Sampai di tempat acara, Nabi Muhammad SAW ketiduran. Ketika Nabi Muhammad bangun, tanya sama teman-temannya, Ainal baramij? Ini mana? Dermulen, kemudian kembang api, iya enggak? DJ, na'udzubillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Mana ini rame-ramenya kok hilang semua? Apa kata teman-temannya? Nimta. Faqumta 'ala intiha'il amr. Anda tidur, Anda bangun pas semuanya sudah selesai, sudah buyar. Apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Itulah bagaimana penjagaan Allah. Nah, sehingga penjagaan itu, Bu, kita yang mengikhtiarkan. Mulai awal Ramadan seperti ini, kita mengikhtiarkan, Bu. Kita ikhtiar bagaimana caranya agar nanti di akhir Ramadan kita dapat kebaikan yang luar biasa. Bagaimana nanti di akhir Ramadan Lailatul Qadar itu betul-betul Allah anugerahkan buat panjenengan semuanya. Allahumma amin. Nah, maka caranya, ayo bismillah, mumpung masih awal, dua hal tolong perhatikan. Nomor satu, niatkan ikhlas karena Allah. Nomor satu. Jadi setiap yang Anda lakukan, tidak ada yang Anda cari kecuali keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka yang ikhlas, Allah akan tolong mereka untuk istiqomah. Nomor dua, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Manfaatkan waktu apa? Sebaik mungkin. Dan amal paling indah untuk ngisi Ramadan, Al-Quran. Amal yang paling indah untuk mengisi waktu pada bulan Ramadan apa? Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah seutama-utamanya zikir. Baik. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, di pagi hari ini kita ambil satu materi yang mungkin materi yang biasa saja, tapi materi ini insya Allah menjadi penting untuk kita, karena selain kita sedang di bulan Ramadan, termasuk materi ini juga akan manfaat sampai kita nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah.
Apa itu? Diterpa gelapnya hati. Begini Ibu sekalian, apabila kita pelajari di dalam syariat, maka ada beberapa hadis yang tentu ibu-ibu sekalian sudah hafal. Akan tetapi tidak menjadi masalah apabila kita ulang, agar kita bisa mendapatkan pelajaran dan kita semakin ngeh. Semakin apa? Ngeh. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai pentingnya urusan hati, mengenai pentingnya urusan hati. Ini poin pertama ya. Jadi Rasulullah menjelaskan tentang pentingnya perkara hati. Ibu-ibu tahu seorang laki-laki yang 3 hari berturut-turut lewat di depan Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengatakan akan lewat sebentar lagi seorang laki-laki penghuni surga. Tahu hadisnya? Amalannya apa? Tahajud? Bukan? Puasa? Tidak. Sedekah? Ngaji? Apa amalannya? Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong ke depan sahabatnya, yamurru bikum rajulun min ahlil jannah. Para sahabat siap-siap, hati-hati. Sebentar lagi bakal lewat di depan kalian laki-laki calon penghuni surga. Sudah para sahabat ngelihat. Bayangannya para sahabat ini, Bu, laki-laki yang mereka akan lihat itu laki-laki yang mereka sudah kenal sebelumnya dengan sholatnya, jihadnya, sedekahnya, ilmunya, perjuangannya. Itu bayangan mereka, dan kita pun akan melakukan yang sama. Iya banda? Kalau dibilang iki lho wong apik, iki lho wong sing bakal melbu swarga, mesti bayangan kita apa? Orang yang tidak pernah keluar masjid, istiqomah tahajud, istiqomah ngaji, kan begitu kan? Lewat di depan mereka seorang laki-laki, jenggotnya masih basah dengan air wudhu, dan tangan kirinya nenteng sandal. Ini sudah isyarat, Bu. Ini sudah isyarat. Isyaratnya apa? Orang itu nampak sekali bahwa mereka itu tawadhu. Bahwa mereka apa? Tawadhu. Yang pertama, dia tidak pakai anduk untuk ngelap bekas wudhunya. Yang kedua, dia pegang sendiri sendalnya dengan tangan kirinya, dan dia berjalan dengan penuh rasa biasa. Tidak ada yang kemudian kepengen dilihat, kepengen jadi pusat perhatian. NPD tahu apa? Narcissistic Personality Disorder. Siapa itu? Ada, Bu, yang begitu ada. Nah sudah, maka laki-laki ini jalannya biasa. Oh, kata sahabat, ini orangnya. Iya. Karena para sahabat yang nampak tidak begitu yakin, maka Rasul ulang sampai hari kedua. Ketika pada hari yang kedua lewat lagi, Rasulullah bilang apa? Percis seperti kemarin, akan segera lewat di depan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat mikir, tuh kan, berarti yang kemarin salah. Gak mungkin orang kemarin itu tidak pernah kelihatan gini, tidak pernah kelihatan gitu, ibadahnya tidak seperti ini, tidak seperti itu. Harapan mereka hari ini yang keluar orang yang berbeda, karena orang yang kemarin untuk mereka cukup mengecewakan. Opo sih? Gak duwe opo-opo, gak ketok tahu wakaf, gak ketok tahu ngei buka poso sampai 1000 kotak dalam 1 bulan Ramadan, ndak pernah ini. Lewat hari kedua, tung 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 tung. Subhanallah, orangnya sama. Iya banda. Para sahabat tambah melongo. Loh, kok ini lagi? Sudah. Dalam perangai yang sama, jenggotnya masih basah, dengan sendalnya dipegang pakai tangan kirinya. Sudah. Kelihatan para sahabat masih, bener enggak ini orang? Siapa sih ini orang? Enggak tahu ketok di soft yang pertama,
Kalau perang juga tidak pernah membiayai pasukan. Itu kalau bahasa kita ya. Sehingga yang dibayangkan itu amalan besar tapi semuanya fisik. Semuanya apa? Fisik. Kita tidak tahu bahwa amal besar itu hati. Kita belum ngerti itu. Sudah. Maka hari ketiga ini goalnya, endingnya. Rasulullah bilang sebentar lagi lewat laki-laki penghuni surga. Para sahabat bilang, gak mungkin sing wingi. Lewat teng 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 yang bikin para sahabat semakin terperanjat dalam keadaan kaget, dalam tanda tanya. Kok ini orangnya? Harapan mereka entah Abu Bakar, apa Umar, Uthman, Ali, atau Abdurrahman bin Auf, atau Az-Zubair ibnul Awam, atau yang lain. Ternyata lewat ini orang. Sudah. Setelah hari ketiga, salah seorang sahabat Nabi merasa penasaran. Dan penasaran mereka bukan karena hasad, bukan karena iri, bukan karena ingin menjatuhkan, bukan karena kepo untuk sesuatu yang tidak penting, enggak. Tapi penasaran mereka kepingin tahu agar mereka nanti menjadi tahu. Kalau mereka tahu, mereka akan amalkan amalan yang sama dan mereka akan bareng-bareng masuk surga. Tujuannya itu. Tidak ada tujuan untuk nyaingi, cari tenar, mengungguli. Aduh, tidak ada pentingnya dunia ini, Bu. Panjenengan tahu surga itu untuk siapa? Wa tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Dan negeri akhirat itu dalam artian surga Allah siapkan untuk siapa? Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa. Orang yang di dunia itu tidak mencari ketinggian. Jadi tidak mencari perkara-perkara ketenaran duniawi, wala fasada, dan orang yang tidak suka merusak. Itu akhirat, surga. Maka orang kalau semakin pengen pamer, semakin pengen terkenal, semakin kepingin kelihatan hebat, semakin kepingin kelihatan mentereng, berarti Anda masih belum menjadi pencari akhirat. Mungkin yang Anda cari baru pandangan manusia. Ini bukan buat Anda, buat saya juga sama. Percis. Sudah, kemudian begini. Masuklah salah seorang sahabat Nabi ke rumahnya laki-laki tersebut. Yang sampai detik ini, Bu, para sahabat tidak menyebutkan itu namanya siapa. Yang Rasul bilang 3 hari berturut-turut bakal masuk surga. Tujuannya apa, Bu? Cek jogo atine supaya terjaga ikhlasnya. Iya apa enggak? Sedekah terang-terangan boleh? Disembunyikan? Boleh. Mana lebih bagus, terang atau sembunyi? Sembunyi. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu tampakkan sedekahmu, ingat, menampakkan tujuannya apa? Memotivasi orang lain. Bukan menampakkan tujuannya sombong atau riya, ya jelas tidak boleh. Tapi menampakkannya tujuannya apa? Supaya orang lain termotivasi. Tapi kata Allah, wa in tukhfuha, singitno, disembunyikan. Bungkus rapet, jangan ada yang tahu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, langsung dikasihkan ke tangannya orang fakir. Corami kayak sampean. Apa kata Allah? Fahuwa khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. Maksudnya untuk kalian apa? Untuk menjaga amal kalian agar tidak rusak. Maka kalau kita buka surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala artinya apa? 2. Yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi. Itu yang paling baik. Allah menguji siapa di antara kita yang amalnya paling
baik, bukan yang paling besar, yang paling berat, yang paling ngetop, yang paling tenar, yang paling wah. Nggak. Bukan itu yang Allah cari. Yang Allah cari sing paling ikhlas metu teko jero ati ini. Dan mereka yang paling bisa menyamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sudah, maka para sahabat masuk ke rumahnya laki-laki tadi, dibilang, Mas, saya minta izin ya. Kenapa? Saya ada masalah dengan bapak saya. Tidak mungkin saya tidur di rumah bapak saya. Tidak enak saya. Boleh tidak saya permisi nginep di rumah kamu? Kata dia, yo silahkan, tidak apa-apa. Boleh. Sudah kan? Karena sahabat yang masuk ini penasaran, ini orang mesti amalannya top ini. Bagaimana mungkin Rasulullah mengatakan dia penghuni surga 3 hari berturut-turut. Sudah, malam pertama nginep, ini si tamu bu mikir, tahajud. Ternyata apa? Tidur. Dipikir sama tamunya, nanti malam dia tidak mau ketahuan saya, maka dia mau pura-pura tidur dulu. Nanti kalau saya sudah ketiduran, dia baru bangun. Ternyata tidak. Sampai azan subuh gak sholat malam, walaupun cuma 1 rakaat tidak. Mulai bingung ini laki-laki ini, penghuni surga gak sholat malam. Mikir dia. Sudah. Akhirnya dia berpikir amal yang lain. Berarti puasa ini orang. Puasa ini pasti puasa sudah. Ternyata apa? Sepulang sholat subuh, menjelang siang, tamunya diajak sarapan. Terus tamunya tanya, amada sumu anta? Loh, panjenengan boten siang? Kata yang punya rumah, gak tahu. Mek Ramadan tok, tambah. La ilaha illallah. Kata dia, mungkin malu sama tamunya dia. Mungkin dia mau jaga amalannya biar tidak kelihatan orang lain, biar ikhlasnya kuat. Oh udahlah, biarin. Mikir lagi si tamu, pasti sholat duha. Ternyata apa? Masuk pasar sampai zuhur gak sholat sunnah belas. Tahajud enggak. Puasa tidak. Duha tidak. Kata tamunya apa? Mungkin malam kedua. Subhanallah, ternyata sama percis malam pertama, malam kedua, sampai terakhir malam ketiga bu, tidak ada amal sunnah yang dia lakukan. Belas, la tahajud, wala puasa, wala duha, wala yang lain. Sudah. Setelah hari ketiga, waktunya tamu pulang. Maka tamunya ini minta maaf, Pak Le, kenapa? Lah Anda mau pakai bahasa Arab atau bahasa Jawa? Ini kalau translate-nya ke Indonesia ya paman gitu kan. Tapi kalau translate-nya ke Malang Selatan, Le, saudaraku, saya mau mohon maaf, saya mau minta maaf. Kenapa? Saya ini nginep di rumah kamu bukan karena bermasalah dengan bapak saya, tapi begini, saya ceritain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari berturut-turut mengatakan engkau ini penghuni surga. Rasulullah mengatakan akan lewat seorang penghuni surga yang lewat kamu. Hari kedua Rasul bilang akan lewat penghuni surga kamu lagi. Hari ketiga Rasul mengatakan akan lewat penghuni surga dan tetap kamu orangnya. Maka saya nginep ini di rumah kamu, saya kepingin ngeliat amal apa yang kamu lakukan yang kemudian saya belum bisa melakukan, supaya kamu masuk surga, saya pun bisa masuk surga. Lihat sahabat Nabi, tidak merasa jumawa wis pantas masuk surga, tetap dicari amalan yang menjadikan mereka bakal masuk surga. Tetap bu, mereka tidak sombong. Sudah. Maka laki-laki itu mengatakan apa? Oh iya, iya. Terus tamunya bilang, sudahlah ceritain aja amalmu apa, supaya kita ini nanti bisa masuk surga bareng. Kan enak ya. Maka saya tidak pernah merasa seneng ada orang masuk neraka karena ngilokno saya,
karena memfitnah saya, karena menggunjing saya, karena nakokno bojone piro segala macam. Saya tidak akan pernah senang dan tidak akan jadi menyenangkan ketika ngelihat orang lain masuk neraka karena kita. Gak ngelegakno hati. Karuan maafkan melbu surga gandengan bareng-bareng. Itu lebih top. Nah, maka sahabat ini bilang apa? Maka saya kepingin masuk surga, maka bagaimana kamu ceritain sajalah amalanmu apa yang 3 hari ini saya cari tidak ketemu. Sholatmu yo nun sewu si api anakku. Sampean gak poso, aku poso. Sampean gak tahajud, aku tahajud. Sampean gak sholat duha, aku sholat duha. Kalau ngomong amal, ya nun sewu ya. Mungkin saya, kata si tamu tadi ya, kalau pakai bahasa kita ini ya, lu apik timbang sampean. Tapi kenapa kok sampean yang masuk surga? Sudah, maka laki-laki itu mengatakan apa? Ini bukti ketawaduan orang itu yang ketiga. Nomor 1 tadi, masih menetes air wudhu di jenggotnya, gak pakai dilap. Nomor 2, sendalnya dipegang sendiri. Nomor 3, ketika ditanya amalanmu apa, jawabannya apa? Mahia illa ma ra'aita. Saya tidak punya apapun kecuali apa yang sudah kamu lihat. Yo me ikut tok gak ono sing tak singit no. Ini menunjukkan dia tawadhu. Bukan kemudian malah diceramai. Oh memang Rasul cerita penghuni surga 3 hari. Ya, jodoh tak cerita nih. Tidak begitu. Malah bilang apa? Ma hiya illa ma ra'ait. Tidaklah aku memiliki amal kecuali apa yang telah kamu lihat. Ya wis me ikut tok gak tak tambahi, gak tak kurangi. Tawadhu luar biasa. Dan ternyata surga itu tempatnya orang-orang semacam itu. Panjenengan buka kitab Al-Adabul Mufrad. Itu surga itu eker-ekeran sama neraka. Gara-gara neraka itu meri. Meri itu apa? Iri. Itu panjenengan buka di kitab Adabul Mufrad. Pada bab keras hati dan sombong. Jadi neraka tanya sama surga. Surga, sampean iku bakal dileboni sopo? Apa kata surga? Al-masakin. Bakal dimasuki siapa? Orang-orang miskin. Arti kalimat al-masakin di sini itu al-mutawadhi'in, orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Coba Bu, ini hati semua kita mau ngomong sekarang, rendah hati. Terus surga ganti tanya sama neraka. Lah kamu bakal dimasukin siapa? Kata neraka, al-mutakabbirin. Al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong, gak gelem kumpul iki, gak level. Lek undangan nang omahe ibu iki gak gelem teko gara-gara gak cocok delok masakane. Kadang-kadang lek kate ono acara keluar kota gak gelem sak mobil mbek wong iki. Nah, itu ya Allah Bu, wis gak zaman Bu. Sekarang sombong itu malah norak. Malah apa? Norak. Kalau bahasa Malang itu sombong itu sekarang malah sini-sini. Malah apa? Sini-sini. Bukan zamannya sudah. Maka laki-laki itu bilang, "Mahia illa mara'ait." Saya tidak punya apapun kecuali apa yang telah kamu lihat. Gak ono sing tak tutupi, gak tak tambahi, gak tak kurangi. Wes itu tok. Coba angkat tangan. Mohon maaf yang tidak bisa bahasa Jawa. Bisa aman. Tidak ada, tak ikut tok. Di sini ada? Anda mengganggu sekali ya. Baik, sekarang saya translate. Dibilang sama dia, tidak saya tambah, tidak pula saya kurangi. Sudah, akhirnya sahabat ini mau pulang. Ya udahlah kalau memang itu, ya mungkin memang nasib kamu masuk surga. Ketika sahabat ini mau pulang, sama tuan rumahnya dipanggil. Ya bena akhi, anake dulurku, Rinio. Sini. Kalau saya tidak salah, kata dia. Jadi artinya dia sendiri tidak merasa yakin dengan amalannya. Dia bilang apa? Saya ini punya 2 amal sebelum tidur. Nanti panjenengan timbang masing-masing nggih. Ibu-ibu yang di belakang aman? Panjenengan yang di belakang puasa beduk. Yang di belakang puasa apa? Maghrib. Sombong. Tiwas poso kayak itu pahala sampean. Astagfirullah. Sudah.
Saya ini wis berazam Bu, Ramadan gak oleh guyon, Ramadan gak oleh guyon. Ramadan harus mencerminkan wajah dan jenggot itu loh. Jangan bercanda. Sudah, saya bilang jangan bercanda, ada malah guyu. Maka dia bilang sini. Saya kalau mau tidur, saya punya dua amalan. Nomor satu, semua orang yang mulai kemarin saya keluar rumah sampai saya balik ke rumah, itu zaman dulu karena tidak ada medsos. Kalau sekarang luwih dawa maneh, sampai saya tidur lek medsosnya sik mlaku ngilokno aku, dibilang sama dia Pak, semuanya saya maafkan dan saya ikhlaskan. Semuanya yang ganggu saya, yang menghina saya, yang menggunjing saya, yang menghibahi saya, yang mencurangi saya, yang memukul saya, yang merendahkan kehormatan saya, yang membongkar aib saya. Pokok semua orang yang zalim dengan saya dengan segala jenis kezaliman, mulai saya keluar rumah sampai saya mau tidur, semuanya saya maafkan. Pantas tidak masuk surga orang semacam ini? Pantas tidak? Maka itulah kenapa berat Bu, memaafkan orang itu kenapa berat? Gara-gara memang memaafkan itu ganjarannya surga. Kalau enteng, piring cantik, mendapatkan hadiah satu piring cantik. Karena berat. Dibilang semua orang yang menghina saya, menyakiti saya, menjatuhkan, pokok semua orang yang zalim saya maafin. Gak ada urusan plus. La dunyan wala akhiratan. Dunia sampai akhirat tak maafkan. Tidak saya tuntut di dunia, tidak saya kejar di akhirat. Pokok hatiku ikhlas, plong. Nomor satu. Saya mau tanya sekarang, ini amalan hati atau fisik? Yang di belakang? Tunggu dulu, pertanyaannya beda. Hati aja langsung. Tunggu dulu yang di belakang. Apa amal ini yang bikin dia masuk surga? Nah, sudah, tunggu dulu. Ini amal hati. Ada satu cerita, coba cerita ini oleh para ulama diperselisihkan. Cerita ini oleh para ulama apa? Diperselisihkan. Ada seorang sahabat namanya Abu Dhamdham. Siapa namanya? Abu Dhamdham. Hah? Ada gitu? Ada Abu Dhamdham. Abu Dhamdham ini Bu, ngelihat sahabat yang lain sedekah kebun kurma, sedih hati nih Bu. Ngelihat sahabat yang lain sedekah 5 ekor kuda perang, tambah sedih dia. Ngelihat orang lain membayarkan hutangnya sahabat yang meninggal dunia, utangnya belum kebayar, sedih dia. Setiap ngelihat orang sedekah, dia mikir, ya Rabbi, qadartani faqira, engkau mentakdirkanku jadi orang miskin. Saya kepingin sedekah, ya Allah, ya apa ini Allah, saya kalah banter sama orang-orang itu. Nanti kalau mereka masuk surga bawa sedekahnya, bawa kudanya, bawa uangnya, saya masuk surga bawa apa ya Allah tadi. Sudah sampai kepikiran satu Bu. Apa yang dipikir Abu Dhamdham tadi? Saya mau sedekah. Sudah, setiap dia keluar rumah, pas di depan pintu rumahnya, Abu Dhamdham bilang apa? Ya Rabbi, inni tasaddaqtu bi'irdi. Ya Allah, saya sedekahkan kehormatan saya. Apa maksudnya? Sehingga siapapun yang melakukan kezaliman kepada saya, semuanya itu sedekah buat mereka. Saya tidak tuntut dunia, tidak tuntut akhirat. Siapa ini? Abu Dhamdham. Maka Rasulullah bilang apa? Aya'jazu ahadukum an yakuna mithla Abi Dhamdham? Masuk kalian tidak bisa, kata Nabi Muhammad, menjadi seorang laki-laki semacam Abu Dhamdham yang setiap dia keluar, dia menyedekahkan kehormatannya, yang dengan itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Coba Bu, hati apa fisik? Hati apa fisik? Hati. Malah fisik itu Bu,
akeh rusae. Akeh rusae. Sedekah rada akeh titik. Jenenge gak disebut. Ruwo titik ae mang. Sekadung akeh gak disebut. Coba. Repot. Yang kedua, apa amalannya? Dan untuk besok hari, itu tadi yang malam mau tidur, saya maafkan semua orang yang mendolimi saya. Dan untuk besok, apa katanya dia? Saya tidak punya sedikit pun niat untuk menyakiti orang Islam. Gak duwe niat ngakali orang Islam. Tidak punya niat untuk merusak kehormatan orang Islam. Tidak punya niat untuk menjadikan orang Islam itu kecewa karena dia. Kalau malamnya apa? Memaafkan. Paginya tidak akan merusak kehormatan orang Islam, tidak akan menzalimi orang Islam, tidak akan menyakiti orang Islam, tidak akan menggunjing orang Islam, tidak akan mencurangi orang Islam. Pokok untuk besok hari saya tidak akan melakukan kezaliman terhadap seorang pun di antara kaum muslimin. Apa kata tamunya? Hadzal ladzi adkhalakal jannah. Mas, iki sing tak goleki 3 dina gak ketemu. Ini yang saya cari 3 hari tidak ketemu ini. Ini yang saya cari. Apa itu? Hadzal ladzi fika wa laysa fina. Ini yang kamu punya yang kami belum punya. Wa hadzal ladzi adkhalakal jannah. Dan ini yang tidak kelihatan dengan mata, amalan hati yang bikin kamu masuk surga. Itu yang pertama. Ini Rasulullah menjelaskan tentang pentingnya apa? Hati. Yang kedua, Rasul jelaskan pentingnya hati apa? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidaklah melihat, ila suwarikum, perawakan fisik kalian, tidak dilihat, wala ila amwalikum, tidak pula Allah melihat harta kekayaan kalian, sugih musak piro oleh Allah tidak dilihat, wala ila alwanikum, tidak pula kepada warna kulit kalian, glowing lah, apa lagi selain glowing apa? Glow apa? Burik. La quwwata. Ini ngomong hati loh kita, Mbak. Masya Allah. Glowing lah, hitam lah, putih lah, kasar lah, gak dilihat sama Allah Ta'ala. Coba lihat Bilal bin Rabah, warna kulitnya apa? Bilal bin Rabah warna kulitnya apa? Pakai skincare? Apakah Bilal merasa perlu pakai skincare? Enggak. Kenapa? Karena Bilal tahu ala ireng iki lah ireng donya. Iya apa enggak? Hitam. Tapi kata Rasulullah apa? Itu suara terompahnya Bilal mendahului aku, yaitu Nabi Muhammad, masuk ke dalam surga. Panjenengan tahu perempuan yang Rasul bilang kalau kamu sabar kamu bakal masuk surga? Perempuan berpenyakit ayan itu yang minta didoakan supaya sembuh, sama Nabi Muhammad ditawari milih waras opo sabar. Lek sabar tempatmu surga, milih apa dia? Sabar. Warna kulitnya apa? Hitam. Panjenengan tahu Abdullah bin Mas'ud yang Rasul bilang akan masuk surga dalam keadaan merangkak? Itu kakinya, Bu, di bagian betisnya kecil dan bulat. Oh. Terus ketika para sahabat menertawakan kakinya Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bilang apa? Atadhakuna min hadza? Kalian ketawain betis yang kecil ini? Ini nanti di hari kiamat timbangannya lebih berat dibanding bukit Uhud. Jadi tidak dilihat sama Allah warna. Sampai Abu Bakar mengatakan apa? Idza nazartu ila wajhi Bilal, kalau saya ini ngelihat mukanya Bilal, ma aradtu an altafita ila ghairihi, saya tidak kepingin untuk memalingkan pandangan saya dari Bilal karena masih ireng enak didelok. Karena enak itu bukan karena bentuknya tapi karena apanya? Hatinya.